Saya pernah sebelumnya cerita juga Mas Agung nih ke Mas Agung Rafa Farah, ngobrol, beliau cerita saya itu pernah kehilangan subscriber lagi perjalanan ke Medan ya Mas Agung ya. Itu gimana ceritanya tuh kehilangan Ya subscriber waktu tuh? itu karena ada yang minta ke bareng 270 dan saya memang dari dulu pengennya ya kapan-kapan ke 270 juga, tapi waktu itu saya sudah waktu di vlog saya pernah saya bilang kapan-kapan saya akan naik 378 kalau ke Medan, dan di situ pun saya yang mengawali channel saya di ALS itu kan juga 378. 378. Jadi ya waktu itu ya wes lah, bahkan banyak yang unsubscribe ya tapi ya saya wes ya inilah namanya dunia per YouTubean ya, antara di subscribe dan tidak di subscribe di unsubscribe ya intinya kan gitu. Tapi ya yakin aja, yang penting yang kita suguhkan itu menarik, tentunya nanti yang unsubscribe akan balik lagi. Kalau boleh tahu, jumlah subscriber yang hilang dalam perjalanan itu kira-kira berapa Mas Agung? Apa ya mas itu waktu itu ya mas? Nggak terlalu banyak sih sebenarnya mas, nggak terlalu banyak. Ribuan masuk? Masuk. Hitungan ribuan masuk Iya, ya? masuk. Oh lumayan. Karena gini, waktu itu kan kalau mencapai 50.000 subscriber kan dia udah punya nazar mau ke Medan gitu. Hmm. Nah mendekati itu udah naik turun lagi kayak gitu. Iya. Bisa sampai turunnya 1.000. Jadi perjalanan ke Medan itu sebenarnya karena nazar dari Mas Agung Rafa Farah 50.000 ya. Iya. Itu ngetrip ke Medan. Iya. Ternyata perjalanan ngetrip ke Medan itu turun naik ya. Turun naik waktu itu. Ribuan, turun naiknya ribuan. Enggak, Nah. maksudnya turun naik itu kalau 50.000 kan ke Medan. Nah, pas mau mendekati udah 49 berapa turun lagi. Nah, enggak sampai ke 50 gitu waktu itu. Hanya waktu itu Karena kan ini kita ya, sudah memutuskan dengan 378. Tapi walaupun turun di perjalanan tetap diteruskan sampai ke Medan dong. Oh enggak, kalau di perjalanan udah 50 lebih ya. 50 lebih. Waktu mau kan kita mau berangkat dengan 378. Hmm. Nah, tentunya kan ada yang mungkin ada pihak yang tidak ingin untuk pergi dengan 378 atau gimana mungkin. Nah, waktu sudah 49.000 sekian turun lagi ke 49.000. Sudah sampai mendekati 50.000 turun lagi. Gitu. Turun lagi. Hilang gitu. Ya wes. Cuman yang 100.000 ini aja belum tersampaikan ke Medan ya. Pengennya bareng-bareng lagi, tapi kita bisa, Pak Ketua nggak bisa, Pak Ketua bisa, kita ya nggak bisa, kita bisa, Pak Ketua bisa, Mahis nggak bisa. Jadi ya wes, entahlah nanti kapan. Yang penting nanti kapan-kapan kita realisasikan. Yang penting kita sehat dulu ya. Iya, Mas Agung juga gitu. Mas gimana ke Medan lagi? Wah, kalau saat ini belum, karena sibuk pekerjaan. Apalagi sekarang sudah apa ini ya? Setelah kembali COVID seperti ini ya. biasa. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu kan. Mas Ayus juga sibuk dengan kegiatannya sendiri. Mas Agung juga gitu, Mas Anjasana, Pak Hendri juga gitu ya. Nggak tahu lah nanti. Nah, Gimana ending. kembali ke Mas Agung Jelajah Desok. Secara keseluruhan untuk perform Rafa Farah Family di vlog bis di YouTube, bukan kita mengklasifikasikan, termasuk cepet ya. Ya kalau menuju ke monetisasi cepet dihitung dari video loh mas, videonya kan sekarang dia ngupload sampai 7.000. Nah, 7.000 sementara dalam waktu berapa tahun ini sudah di atas sekarang 100. 130. Wow. Kayak gitu. 100 berapa Ya menurut saya ritmenya terus Stabil ya? Stabil gitu. Nah, menurut Mas Agung sendiri, ini kan sebagai guru, Mas Agung Jelajah Deso ini sebagai guru. Kalau ngasih nilai PR, nilainya berapa buat Rafa Farah? A, B, C, D. Ya kalau saya bilang A karena dia cepat langsung monetis, tidak terlalu ribet ini itu. A plus ya. A itu udah bagus lah. Udah. Iya. Jadi guru disalib ya. Karena kalau saya sendiri bikin kontennya sekarang sehari paling bikin, besok nggak lagi kayak gitu. Kalau misalkan saya terus mungkin dampingi Mas Agung terus di ALS, ya mungkin bisa lah. Iya. Kayak gitu. Tapi karena memang Rafa Farah Family sendiri memang konsisten di ALS sih. Ya, konsisten. Sebenarnya untuk YouTube
belum siap seperti itu harus stay di situ. Misalkan Konsisten iya, total ya, total iya, banget ya. gitu. Awalnya kalau saya kan dulu kan ini ya, review elok awal mulanya, jual beli. Awal mulanya. Sebenarnya di situ. Kalau misalkan saya konsisten di situ, tapi ya emang saya harus sana sini. Nah, untuk pekerjaan saya yang katakanlah ini apa jadi driver pocokan saya bilang tadi, nanti kacau. Banyak lagi pelanggan saya yang harus saya betul. tinggalkan. Nah sekarang kembali ke sang murid Agung Ravavara Family. Nah dalam perjalanan karir di YouTube nih Mas Agung, memang tidak terlepas dari peran guru ya. Betul. Wejangan atau apapun itu ya mungkin bermanfaat banget. Oh iya, kalau Mas Agung itu sampai kapanpun nggak akan saya lupakan, karena bagaimanapun Mas Agung itu ya ini lah lahirnya Ravavara Family itu ya. Mas Agung itu waktu itu mau dikasih nama apa ini kan gitu kan. Dan dengan konten-konten saya, teman-teman semuanya sekarang tentunya kan ya mungkin sedikit banyak kawan-kawan yang terlahir juga dengan konten YouTube. Maksud saya, siapa yang pengen jadi YouTuber cepat termonetize silahkan video ALS. Benar. Itu. Kalau mungkin Bang Adang kalau nggak membohongi hatinya mungkin ya tetap ALS kan. Betul. Saya ngebohongin hati. Jadi teman-teman itu kalau pengen jadi YouTuber lekas dapat subscriber, penonton ada, video kan ALS. Tapi memang saya mengakui Mas Agung, kan saya juga pernah utarakan ke Mas Agung di waktu kita pertama kali ketemu. Saya terinspirasi dari Ravavara Family. Karena selama ini saya suka bus juga gitu, suka bus tapi nggak kepikiran dikemas sedemikian rupa sehingga menyebabkan candu gitu. Harus ikuti lagi. Iya. Selanjutnya ada apa? Iya, ada apa, itu. gitu kan. Agung Ravavara itu paling bisa bikin orang penasaran. Sehingga tetap menantikan, oh ini vlog di Jogja apa, dan terbukti di Jogja itu bus ALS 7 atau 8 ya? 11 unit itu hampir rata-rata semua viral ya. Hampir ke bawah semua walaupun beda-beda, dikit gitu. Ya itu tadi. Jadi kalau masalah viral atau enggak itu mungkin karena efek setiap hari di video kan ya Mas. Jadi kita setiap hari bis yang datang ke situ kan pasti masuk video saya kan gitu. Tapi ada efek domino juga tentunya ya, ada ya. Ada. Misalnya begini, waktu Mas Agung, ya kita sih bukan belak-belakan, maksud saya ini cerita vlog itu. Waktu Mas Agung pertama ngevlog itu dari Mas Agung sendiri ada grogi dong. Pasti. Kita Nah, masuk ke situ itu tidak mudah. Saya takut juga awalnya. Iya, tidak mudah. Saya aku ya waktu masuk ke poolnya ALS Yogyakarta itu tidak mudah. Ya di hati itu rasanya ada perasaan gimana gitu ya. Enggak ya takut itu pasti ada karena di situ itu gimana ya waktu Orang kita belum kenal. orang belum kenal terus orang Sumatera, karakter orang Sumatera kan belum tahu, Batak itu belum tahu waktu itu kan terus gimana ya. Tapi kan gimana ya, dengan konsisten setiap hari datang ke situ lambat laun kan bisa mempelajari karakternya gimana kan gitu kan, akhirnya bisa mendekati. Jadi untuk mendekati itu waktu itu ya kita tidak asal langsung ambil video kan. karena tentunya gini Mas Agung, karena kan yang setiap yang kita konten, kita vlog itu ada orang yang welcome, ada yang enggak. Begitu juga di krunya bis kan masing-masing seperti itu ada ya. Ya begitu. Jadi awalnya juga gitu. Mas Agung menyikapinya seperti apa? Kalau- Awalnya. Ya kalau saya kan misalkan saya pernah bikin ambil video tapi dari raut wajah Udah kelihatan ya? kelihatan nggak mau, ini nggak mau, berarti saya dekati dulu. Ya udahlah, nggak usah pakai kamera tapi ngobrol, dia ajak ngobrol terus aja. Kalau saya cuma tak ajak ngobrol terus, dia marah ke saya ya tetap tak ajak ngobrol, dia benci ke saya tetap tak ajak ngobrol. Akhirnya mau nggak mau. Jadi, intinya kalau saya itu nggak apa-apa lah ya, istilahnya cuman dia benci juga nggak ngomong dengan kata-kata kan, cuman Betul. sikap ya apa. Mm-hmm. Nanti kalau dideketin terus kan pasti luluh juga kan gitu. Akhirnya luluh. Tadi saya bilang kan, Mas Agung sempat bingung di situ. Mas, kalau saya di situ terus saya bikin video apa? Kalau hanya di pool saja gitu kan. Terus akhirnya saya kasih solusi, saya kasih ide biar videonya tetap berjalan. Mas Agung bikin profil masing-masing orang yang kerja di situ. Kayak gitu apalagi di balik ada namanya Cincu,
Dan kru di situ kan ada di balik cerita, ada apa ya istilahnya, ada cerita menarik dari mereka. Siapa sih orang ini, kenapa dia tetap mau bekerja seperti ini, seperti itu. Ada namanya Pak Ketua juga. Terus siapa sih masih sepuh saya Mas Juari. Bajuari. itu menarik di situ. Orang kan jadi pengen tahu juga akhirnya di situ. Kenapa Jadi- dia tetap semangat bekerja. Jadi Nah, kalau masing-masing orang bisa jadi konten. Benar. jadi kalau di ALS Jogja itu sekarang sudah wes anu lah. Dulu awalnya memang gitu lah. Ada yang nggak mau di video, ada yang nganu. Nah, sekarang malah rata-rata pengen buat channel YouTube. Ya wes, tetap kita Ya sampai jahil dulu. kita kita ajari ya pokoknya kita dukung lah kalau ada yang pengen buat channel YouTube. Tapi memang dari saya pribadi nih Mas Agung, satu ya saya kagum sama Rafa Farah Family karena semenjak saya mulai akrab sama Mas Agung, saya selalu perhatikan cara ngevlognya yang instan, yang bisa dibilang natural, yang tanpa gimmick tetap ada gitu. Yang saya lihat itu gimmick tetap ada, cuman ekspres gitu. Mas Agung itu nggak banyak bla 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 bla, misalnya untuk editingnya gitu, nggak. Dia instan gitu. Ya jadi intinya Instan. gitu. Intinya kan kita dalam bikin video itu harus dikemas sedemikian rupa. Pertama, video itu tidak menjelekkan seseorang, Yes. tidak menjatuhkan salah satu pihak. Itu kan. Intinya video asik-asikan aja. Video yang menghibur saja karena penonton itu butuhnya hiburan. Nonton YouTube itu sebenarnya yang dicari butuhnya hiburan. Mungkin untuk melepas penat dengan joget-joget dari Pak Ketua, kata-kata yang mungkin dari kata-kata setuwage jadi apa ya? Mengalir begitu saja. Yang penting kalau saya video itu menarik, tidak menimbulkan suatu perpecahan, itu aja. Tapi apa memang itu bagian dari instruksi sang guru mengemas video atau membuat konten seperti Oh iya, itu? pasti. Kalau Mas Agung itu ngajari saya bikinlah konten yang menarik tapi tidak merugikan salah satu pihak. Itu. Jadi Kuncinya itu ya? kuncinya. Jadi bikin aja dan bahkan banyak loh YouTuber yang datang, "Mas, boleh nggak memvideokan ALS di pool?" Boleh, silahkan. Malah tambah banyak kawan kan gitu. Jadi kita tidak merasa ada orang di situ kita wah ini pesaing kita. Wah, kan gitu kan. Itu malah jadi kawan menurut saya. Jadi semakin banyak orang yang mencintai ALS malah seneng kalau saya itu. Jadi ya orang masalah penonton itu tergantung dari video kita. Betul, Kalau video betul. kita bisa ngemasnya istilahnya makanan aja, misalkan itu langsung goreng aja mungkin nggak enak, tapi kalau kita bumbu, kasih tepung ya enak lah jadinya nanti kan. Jadi intinya itu pinter-pinterlah berkreasi dalam membuat video. Nah, itu aja. Tapi ngomong-ngomong sepertinya Mas Agung memang sudah jodoh dengan DPR ya? Bawa pohon dari Ya, Nah karena ini di bawah pohon rindang juga tapi cakra ini. jadi apa sih yang kita cari itu? Yang dibutuhkan kan itu, yang dicari itu kan kenyamanan. Nah, Betul. di situ penghuninya juga semuanya saling mendukung. Dari petugasnya, dari krunya, semuanya kan welcome semuanya. Jadi kita kan merasa nyaman di situ. Ngapain kita harus kalau udah nyaman udah penontonnya juga udah menerima dengan konten-konten receh saya, konten-konten yang mungkin hanya lost doll ya istilahnya ya. Konten yang apa nggak banyak manfaatnya, cuma menghibur lah istilahnya lah. Nah, jadi ya merasa nyaman aja kan gitu kan. Nah sekarang ini berarti Mas Agung ke Bogor yang ke berapa kali? 3 kali ya? Ke Bogor ini berapa kali ya? Ketiga ya? 2 atau 3 ya? Tiga. Lupa ya? Pertama, oh yang kedua sorry. Kedua. Yang kedua sorry. Pertama ke Pool, baru ke sini ngantar 51, baru ini yang kedua ya. Iya betul. Nah, ini kedatangan kedua kali ke sini dalam rangka apa nih Mas Agung biar teman-teman juga tahu ya? Ini dalam rangka jemput anak kembar Pak Hendri Habibie ya. Jadi Pak Hendri Habibie itu kemarin kan beli armada bis medium banyak 4 unit, tapi semuanya dikontrak di Kalimantan. Nah, ini habis kontrak, yang 2 ditarik ke Jawa untuk dijadikan bis pariwisata dan ini mau dibawa pulang Ke Jogja. dan kebetulan Mas Ajit juga fokus ke pariwisata kan. Hmm. Nah,
Tentunya kan nanti untuk pemasaran untuk itu kan bisa Mas Ayis, bisa Mas Agung, bisa kita. Jadi kan intinya kita saling mendukung. Pak Hendri menyediakan armada, kita dukung dengan order-orderannya kan gitu kan. Nah, untuk yang kedua unit armadanya Pak Hendri Habibie yang di repaint di Cakra, itu khusus repaint atau memang ada perbaikan yang lain? Ya tetap ada perbaikan karena kemarin kan kalau yang dari Kalimantan itu kan masih kondisinya 4x4. Nah 4x4 harus jadikan 4x2 lagi karena untuk pariwisata kan nggak mungkin 4x4. Nanti kalau buat jalan suaranya gimana? Untuk wisata malah berisik kan gitu istilahnya kan, karena kalau untuk pariwisata itu kan butuh nyaman, butuh armada yang nyaman. Nah kemarin 4x4-nya dicopot diganti 4x2, terus pengecatan, livery itu tentunya dibuat fresh lagi, terus kebersihan interior semuanya dibersihkan lagi, jadi sekarang udah kembali fresh lagi ya. Karena kemarin bagaimanapun dibawa ke tambang itu kan ya maaf ya, nggak mungkin orang masuk ke dalam bis itu cuci kaki dulu baru masuk ya, pokoknya di situ ada sepatu kotor pun masuk semua kan. Itulah, jadi ini udah fresh kembali dan siap untuk dijadikan bis pariwisata. Oke. Nah, ini sebelum kita closing ya teman-teman, kita coba tanyakan ke sang gurunya Mas Agung Ravavara. Kira-kira apa nih yang akan jadi pesan dan wejangan buat teman-teman kreator yang lain, apalagi yang pemula atau yang sudah senior. Kira-kira untuk yang pemula, Mas Agung Jelajahan Deso, tipsnya buat pemula seperti saya dan teman-teman yang lain, tipsnya apa kira-kira ya? Yang pertama itu jangan patah semangat mencari konten yang bermanfaat, seperti itu. Terus bikin video nggak usah terlalu menyulitkan diri sendiri. Yang simpel-simpel saja. Durasi nggak terlalu panjang. Yang penting isi video itu sudah menceritakan apa sih kegiatan yang diambil untuk bikin konten. Oke, siap. Kayak gitu. Makasih Mas Agung Jelajahan Deso. Sekarang Mas Agung Ravavara, tips untuk para teman-teman pemula dan teman-teman yang lain apa nih Mas Agung nih? Sering-sering upload biar terbaca algoritma YouTube. Udah itu aja. Kalau pengen cepet subscribernya naik, Sering-sering upload, cuman itu aja. upload apa? Video. Bisa apa gitu kalau pengen cepet? ALS dong. Oke, terima kasih Mas Agung. Selamat datang di Bogor. Ini kita berada di Cakra. Ini kita menantikan rilisnya 2 unit bus mediumnya Pak Habibie ya. Iya. Oke, sehat selalu buat Mas Agung Ravavara, Mas Agung Jelajahan Deso. Selalu tetap semongko. Oke teman-teman, itu podcast spesial kita di bawah pohon rindang Cakra ya. Ini first moment juga untuk Pengadong Official bisa bikin podcast ya dengan Mas Agung Jelajahan Deso dan Mas Agung Ravavara. Nanti tetap nantikan informasi rilisnya 2 unit bus medium ya yang punya Pak Hendri Habibie dari Cakra. Tetap stay tune di Pengadong Official.